Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dalam kajian Fajar Ramadan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Salawat dan salam selalu kita haturkan dari Allah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya sampai yaumul qiyamah, yang insya Allah senantiasa istiqomah menjalankan tuntunan-tuntunannya. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Ustadz Muhammad Dai Iskandar SAG MSI, Kepala Badan Pengurus Lazismu Kota Yogyakarta, dan para pemirsa jemaah sekalian yang telah bergabung bersama kami baik di ruang Zoom maupun melalui live YouTube. Marilah kajian ini terlebih dahulu kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah bergabung bersama kami, dan kami sampaikan apabila nanti ada pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom komentar atau melalui chat room yang nanti akan kami sampaikan setelah narasumber kita selesai menyampaikan kajiannya. Pada kesempatan kali ini, Ustadz Muhammad Dai Iskandar SAG MSI akan menyampaikan tema dahsyatnya sedekah. Para pemirsa sekalian, marilah kita ikuti kajian Fajar Ramadan bersama Ustadz Muhammad Dai Iskandar SAG MSI. Kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Fajar Pagi pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta via Zoom maupun YouTube, rahimakumullah. Alhamdulillah di hari yang ke-25 ini Allah senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga. Kita menjadi bagian yang bisa merawat dan menjadi bagian hamba Allah menjaga ketaatan dari bangun tidur kita sampai sholat tidur kita. Tercermin betul bagaimana Ramadan ini menjadi bagian yang menyiapkan diri kita untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa berada dalam ketaatan. Jadi luar biasa, pada kesempatan pagi ini kami diberikan kesempatan dari Lazismu Kota Yogyakarta, dan ini insya Allah menjadi bagian merenungkan dan juga mendalami satu bagian syariat Islam yang kemudian memang Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga ketika manusia diciptakan itu sudah dilengkapi dengan sedemikian rupa, dari kesempurnaan fisik, kemudian akal, kemudian sarana prasarana di bumi ini, ditambah lagi tata aturan atau syariat yang kemudian menjadi bagian panduan dan menjadi bagian guiding bagi seseorang untuk melakukan dan menjalankan kehidupan di dunia ini. Jadi kalau kita kemudian mempelajari mendalam bahwasannya maqasidul syariah, jadinya tujuan hukum kemudian menjadi bagian yang ditetapkan dalam Al-Quran adalah bagaimana manusia dalam kehidupan ini mendapatkan kebaikan, kemaslahatan baik di dunianya maupun di akhirat. Maka dalam maqasid syariah itu ada 5 hal yang dijaga, Ustaz. Jadi bagaimana din, agama, kemudian an-nafs, jiwa, kemudian juga al-akal, akal, kemudian keturunan, kemudian juga harta. Nah, 5 hal ini menjadi bagian yang diatur sedemikian rupa dalam agama Islam, menjadi sesuatu yang betul-betul di situ terlihat betul kesempurnaan dan cakupannya. Jadi kamil dan syamilnya dalam aturan itu menjadi bagian, ini menjadi bagian yang kemudian
diciptakan oleh Allah untuk manusia agar dalam kehidupannya berkehidupan yang baik, memiliki bagian keteraturan dan juga menghasilkan kebahagiaan bagi hamba-hambanya yang kemudian di kehidupan di dunianya maupun di akhiratnya. Dan inilah yang kemudian menjadi bagian salah satu maqasid syariah itu ada dalam bagian harta atau mal. Jadi harta itu kemudian menjadi sesuatu yang diatur sedemikian rupa agar menjadi bagian selain sebagai sarana kehidupan manusia. Karena dalam kehidupan itu kalau tidak ada harta berarti tidak kemudian menjadi kesempurnaan. Kalau tidak ada penataan yang baik, maka manusia akan menjadi bagian timbul sifat-sifat yang di dalamnya berakibat kepada kerusakan, kepada bagian merugikan. Orang dengan bagian harta bisa mengambil hak orang lain, mengambil bagian yang kemudian dia tidak mendapatkan. Maka di situ pasti ada hukuman ketika melanggar itu. Dalam harta juga ada bagian ketika seseorang ingin lebih dan lebih untuk kemudian menjadi bagian yang dia miliki. Ingin satu, ingin tambah dua, tambah tiga, dan seterusnya. Ingin sesuatu yang kemudian ada peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya. Maka luar biasa Islam menata bahwa harta sebagai sarana hidup ini boleh dimiliki oleh manusia, tetapi menjadi bagian yang kemudian di situ juga ada hak bagi orang-orang yang kemudian berada dalam keadaan ketidakmampuan, apakah karena fakirnya, karena dia sudah diambang ketidakmampuan bekerja, karena jompo, karena keterbatasan fisik dan lain sebagainya, ataukah miskin ketika sudah berupaya sedemikian rupa dengan kemampuan tetapi belum mencukupkan. Maka itulah indahnya bagaimana Islam menata sehingga hubungan yang baik dalam harta ini akan menjadi bagian yang nantinya seseorang yang memiliki akan kemudian memiliki kesadaran bahwasanya di antara hak-haknya itu orang yang kemudian menjadi tanggungan dari orang-orang yang memilikinya. Seperti itu. Jadi ketika sampai kemudian hal-hal yang baik itu menjadi bagian yang dari bagian itu nanti ada diwujudkan dengan zakat, infak atau sedekah. Yang muaranya sama, bagaimana seseorang kemudian memberikan apa yang kemudian yang ada dalam dirinya untuk sebagai bentuk rasa kasih sayang, rasa pengabdian kepada Allah karena yakin apa yang dia berikan pasti akan memberi kemanfaatan baik orang diberi maupun sampai sesuatu yang sederhana itu kan konteks pemberian. Jadi kayak sodakoh. Jadi kalau tema kita dahsyatnya sodakoh. Jadi senyum di wajah orang atau di hadapan saudaranya itu sodakoh. Seperti Ustadz ini. Jadi suka senyum itu bagian sodakoh. Karena bagian yang itu nggak bisa dibuat-buat. Jadi orang itu dengan ketulusan hati itu terpancar dari simetrisnya senyum. Jadi kalau orang hanya senyumnya satu sisi saja itu bisa dikatakan ada something wrong dari situ. Tapi kalau senyumnya itu menjadi bagian yang simetris yang dia berarti ada ketulusan dan itu sebenarnya dikatakan seperti sodakoh. Jadi sodakoh yang berupa perilaku yang baik dan juga ada sodakoh yang kaitannya dengan harta sebagai mafhumnya sebagai hal yang diutamakan dalam ini. Bagaimana harta itu kemudian menjadi bagian yang oleh Allah dijadikan motivasi untuk manusia melakukan kebaikan-kebaikan dengan harta. Karena kalau harta itu kemudian hanya menjadi bagian
kepemilikan dan pemanfaatan pada satu kelompok, satu golongan, maka akan terjadi ketimpangan, dan sehingga dalam ketimpangan itu terjadi hal-hal yang kemudian pelanggaran atau hilangnya sesuatu nilai kemanusiaan karena kehadiran harta. Maka orang kemudian menjadi anti harta tidak boleh, tetapi terlalu cinta harta juga tidak boleh. Inilah sebaik-baik urusan itu di tengah, dan inilah yang kemudian seseorang bisa menyikapi dengan keberadaan hartanya. Ini yang akan menjadi bagian. Setiap manusia pasti memiliki bagian harta itu, apapun itu, tapi kemudian bagaimana dia bisa mengolah dan mengelolanya baik untuk dirinya maupun kemanfaatan bagi orang lain. Ustaz. Demikian pemirsa, kita akan coba menikah. Ustadz, sekiranya dari Muhammadiyah kita pada umumnya menikah, menurut sejarah kita berkembang atau tumbuh menikah awalnya memang dari sedekah yang memang sudah di para pendirinya, mulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Ibu Nyai Ahmad Dahlan atau Bu Siti Walidah, dan kemudian diikuti oleh para jemaahnya pada saat itu yang kemudian bisa membuat Muhammadiyah sebesar ini menikah. Nah, kemudian mengapa kemudian harus ada lazisme menikah? Apakah menikah memang hanya kalau dulu mungkin hanya sekedar kelembagaan instansi, sementara hanya masjid, musola, kemudian sekolah dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat luar biasa dalam Muhammadiyah berkembang dengan begitu pesat adalah ketika kita melihat memang di situ ada sisi bagian kedermawanan filantropis. Jadi yang dibangun oleh Founding Fathers Muhammadiyah, Kiai Dahlan, betapa masyhurnya ketika suatu ketika mukul kentongan titir itu ada hal yang mengancam atau berbahaya, ternyata beliau memberikan sebuah informasi bahwa ada hal yang kemudian harus dicukupkan dengan bagaimana menggaji guru-guru di Muhammadiyah yang pada waktu itu karena semuanya tertumpu pada Kiai Dahlan, dan ketiadaan itu kemudian terpanggil untuk kemudian memberikan perhatian kepada kanan kiri di wilayah Kauman sebagai sebuah hal yang masuk sebagai sejarah itu. Dan orang kemudian membeli dan lelang dari Kiai Dahlan, diwujudkan kebutuhannya berapa gulden, tapi ternyata bisa berlebih, dan ternyata barangnya tetap di situ, Kiai Dahlan harus tetap itu, tapi uangnya kemudian diberikan. Dan itulah yang saya kira menjadi bagian bagaimana nilai spirit ajaran agama itu bisa mendorong seseorang untuk melakukan yang kadang-kadang orang berpikir rasional tidak masuk, tetapi atas dasar keyakinan pada janji Allah seperti Al-Baqarah 261 kama salim. Jadi bagaimana orang yang berinfak bersedekah dengan hartanya itu seperti menumbuhkan satu biji, dari satu biji menjadi 7 tangkai, dan dari 7 tangkai itu menjadi 100, jadi 700 kali lipat. Kalau kita teori dalam penanaman itu kan ada bagaimana tanaman itu ngeremboko, tumbuh berkembang ketika di situ dia ada pemuliaan atau menjadikan bagian dirawat dengan baik. Rawatan harta itu ternyata bukan disimpan, tapi rawatan harta itu malah dikeluarkan. Maka arti kata zakat itu menurut ulama itu kan tumbuh, berkembang, dan suci. Jadi kalau harta itu dikeluarkan malah 3 itu, tumbuh, berkembang tambah banyak, dan suci, mensucikan. Nah, inilah yang kemudian mindset ini betul-betul tertanam betul di dalam gerakan Muhammadiyah dan para aktivis dan para
orang-orang yang kemudian melakukan estafeta dari masa ke masanya. Dan kita lihat betapa Muhammadiyah itu tumbuh karena keikhlasan dan juga bagian berkorban. Keikhlasan dan korban, seperti sayap itu kanan kiri burung itu, kalau sayapnya satu berarti tidak bisa terbang, tapi kalau sayapnya dua itu ya mesti terbang. Karena ikhlas dan berkorban itu menjadi bagian yang siapapun yang mengaku Muhammadiyah itu pasti punya dua jiwa itu. Maka inilah yang kemudian menjadikan apa yang kemudian sudah tertradisikan. Tradisi Muhammadiyah kan bukan tradisi yang sifatnya sesaat dan responsif, tapi ya dibangun atas dasar kolegial kebersamaan. Dan ini kemudian menjadi bagian yang baik, tertata. Kalau ada orang Muhammadiyah 5 berkumpul, pasti jadi amal usaha. Dari TK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi itu hanya dari orang Muhammadiyah 5 orang yang kumpul atau beberapa. Tapi kalau ribuan kumpul belum tentu menghasilkan amalia. Ya amalia ada, tapi hal yang kemudian secara keumatan itu bisa menyelesaikan permasalahan. Maka Core Muhammadiyah itu di pendidikan, kesehatan, kemudian penolongan umat itu menjadi core yang luar biasa. Karena 5 orang saja kumpul sudah bisa menjadi itu, apalagi ribuan. Jadi karena pola pikir dan fikirnya itu sejalan. Maka inilah yang kemudian di era 4.0 ini, 4.0 ini, kesemuanya memang berubah dan mengikuti apa yang ada dalam situasi global. Salah satu yang kemudian menjadi bagian itu adalah lahirnya Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011. Di situ kemudian memang peran negara itu menjadi bagian kontrol untuk kemudian salah satunya bagaimana syariat tentang harta zakat itu menjadi bagian yang juga diatur. Karena banyak hal dalam perjalanan itu, hal-hal yang kemudian dinamakan zakat, infak, sedekah itu kadang-kadang dimanipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Artinya kemudian digunakan untuk memperkaya diri, atau kemudian dilakukan untuk kemudian untuk tujuan-tujuan yang kadang-kadang berseberangan dengan kepentingan negara. Nah, inilah yang kemudian menjadi bagian negara hadir, kemudian merancang dari DPR dan dari usul masyarakat itu untuk adanya satu undang-undang yang representasi bagi umat Islam, biasanya seperti itu. Makanya alhamdulillah, satu sisi undang-undang zakat itu memang menjadi bagian yang bisa kemudian menata lebih baik. Tapi satu sisi memang ketentuan-ketentuan yang kemudian harus dipenuhi dan harus dipatuhi. Nah, inilah yang kemudian menjadi bagian ketika institusi lembaga yang kemudian di situ ada penghimpunan zakat, infak, sedekah itu harus memiliki izin operasional. Izin operasional dalam rangka menjamin kepada dua hal tadi, tidak ada penyimpangan dan tidak ada penyalahgunaan. Penyimpangan internal, eksternal, kemudian penggunaan yang tidak atau di luar atau hal yang membahayakan itu kan. Maka Undang-Undang Zakat itu seperti payung yang kemudian melindungi dari institusi lembaga yang mengelola itu. Maka urgensi itu kalau di Muhammadiyah sebagai organisasi yang selalu tertib, taat, itu administrasinya tidak menjadi bagian yang sulit, karena sudah jadi bagian yang kemudian ya ini ya memang seperti ini harusnya. Jadi tidak tergagap-gagap atau kaget-kaget, karena memang sudah, karena kita yakin
para pendahulu kita ketika mengelola zakat, infak, sedekah dan juga hasil dari apa perjuangan mereka itu kan terlihat betul. Kalau mau ditelusuri laporannya mesti ada. Dari itu saja kita memang sudah punya kelebihan ketika kita punya dokumentasi yang baik. Hanya saja kemudian di tahun baru 2011 itu kemudian Undang-Undang Zakat itu menjangkau kepada lembaga dan Muhammadiyah oke, karena sebelum 2011 itu kita sudah ada di 2002 izin secara nasional lazismu sudah terbit sehingga pada saat ini genap 20 tahun lazismu. Baiklah, ini juga mungkin ada tradisi juga Ustaz, di mana kalau semisal ada sebuah masjid atau sekolah mereka ada renovasi atau pembangunan justru setelah di RAB kira-kira begitu, semisal habis 1 miliar kemudian mengajukan ini kita menerima donasi 1 miliar tapi ternyata setelah dikalkulasi habisnya bisa 2M atau lebih. Ini tradisi-tradisi yang ada di Muhammadiyah ternyata kemudian tidak untuk yang bekerja di dalam pembangunan, tapi justru yang ikut bekerja menikah, yang ikut memikirkan itu juga menyumbangkan juga menikah luar biasa. Jadi kepercayaan masyarakat kepada Muhammadiyah, terutama kemungkinan di sini lazismu terutama mereka juga sangat tinggi. Mereka juga kalau pemirsa mengetahui bahwa tahun 2021 bahwa lazismu juga mencapai peringkat pertama menikah akuntabilitas. Jadi memang beriringan di antara prestasi dan juga hal yang kemudian dalam konteks kita kemaslahatan. Kita di lazismu tidak mengejar kepada award, penghargaan itu enggak. Jadi itu sebenarnya nomor kesekian. Kita ingin kehadiran kita menjadi bagian legal formal, menjadi payung bagi berjalannya kegiatan sedekah, infak, zakat di lingkungan Muhammadiyah. Maka menjadi bagian yang tidak terbantahkan bahwasanya semua hal yang kemudian adalah di situ berorientasi pada penghimpunan itu memang menjadi bagian yang melalui jalan di lazismu sebagai minutasi pencatatan administrasinya. Tetapi untuk kemudian menyampaikan, mentasarufkan, ini adalah bagian yang kita kemudian majelis lembaga Ortom itu menjadi leading sektornya. Jadi kan menjadi bagian tampungan dana masuk itu di lazismu sebagai bentuk pencatatan, sebagai bentuk administrasi, pelaporan, dan kemudian diturunkan dengan bagian melibatkan dan wajib melibatkan majelis lembaga Ortom yang ada di situ. Sehingga ini akan menjamin kesinambungan yang baik. Dan inilah yang kemudian betapa apa yang dilakukan itu kemudian mendapatkan penghargaan itu, awards, baik secara pusat, di semua tingkatan kita, pusat, wilayah, daerah, sampai kemudian memberikan bagian yang penghargaan, pengakuan bahwasanya memang lazismu akuntabel, transparan, dan tepat. Karena selama ini kita selalu menjadi bagian yang bisa berkoordinatif. Kalau di tingkat pusat itu malah satu-satunya lembaga zakat yang bisa berbicara di sidang umum PBB itu baru Muhammadiyah. Ya, karena mensinkronkan antara filantropi kemudian aksi sosial. Maka dari LPB kemarin yang Mbak dari PP Bu Rahmawati ya itu yang kemudian menyampaikan. Itu kan sebagai bentuk kita enggak kemudian menargetkan itu, tapi itu hal yang beriringan ketika kita bisa menunjukkan bagaimana ketika Muhammadiyah sudah turun dengan semua kekuatannya itu, kita paling cepat, paling tanggap, paling lama ketika ada di objek bencana. Nah, itu kan sudah menjadi bagian kita datang, kemudian melakukan bagian
investigasi, melakukan bagian mediasi, kemudian bagian sampai pembangunan fasilitas sosial umum itu sampai selesai. Dan juga kegiatan bencana internasional kita, Palestina, Myanmar, Rohingya itu, kemudian juga Suriah, semua menjadi bagian yang tidak lepas. Tetapi bagian yang kemudian di wilayah kita sendiri ini akan juga menjadi prioritas. Nah, maka inilah yang ya dalam perjalanan 20 tahun itu secara prestasi dan secara hasil itu menjadi bagian yang semua orang memahami dan mengetahuinya seperti itu. Luar biasa. Bagaimana nazisme ternyata kalau jargonnya itu kan memberi untuk negeri. Tapi setelah kita tahu dari berita yang terkini tahun lalu dan sebagainya, ternyata tidak hanya untuk negeri saja, tapi juga bisa sampai ke luar negeri. Ya, Ustaz. Luar biasa sekali bagaimana kepedulian Muhammadiyah melalui nazismenya bisa menjangkau seluruh di muka bumi internasional mereka. Kita akan kembali ke dahsyatnya sedekah mereka, Ustaz. Sekiranya dari jamaah sekalian ini di 10 hari terakhir, biasanya kemudian akan melakukan gaspol untuk melakukan sedekah, Ustaz. Ada yang kemudian langsung mengeluarkan kepada yang dituju misalnya, atau kemudian diserahkan terlebih dahulu ke lazismu. Kalau di masjid mungkin sudah ada kantor layanan lazismu. Ini sebaiknya yang bagaimana, Ustaz? Jadi dalam beberapa aspek itu memang hubungan muzaki dan mustahik itu kan satu sisi menjadi bagian yang kemudian harus memiliki satu sambungan. Jadi karena bisa jadi muzaki itu hanya sekilas kemudian melakukan pemerhatian itu, kemudian itu kelihatannya butuh, kemudian diberikan. Nah, yang kedua, kadang-kadang ketika langsung bertemunya muzaki dan mustahik itu menimbulkan kerawanan, karena di situ ada penghimpunan massa yang besar, kemudian berdesak-desaan, dan pada akhirnya ada mungkin korban atau apapun yang kemudian timbul karena satu waktu, satu tempat, dan satu keinginan. Harus dapat. Inilah yang kemudian muncul di beberapa wilayah itu ada berita tentang korban dan ini. Maka sangat bijak ketika kemudian lembaga amil ini kemudian menjadi perantara di antara dua sisi, antara mustahik dan muzaki itu. Karena amil itu memang kemudian bisa memetakan dan bisa menjadi bagian pemberi bagian yang kemudian dari analisa atau dari kondisi yang kemudian berada di lapangan. Nah, di Muhammadiyah tentunya ini juga dibekali dengan kemampuan analisis terhadap permasalahan bagaimana apa yang terjadi dalam orang-orang mustahik yang akan menerima itu dapat menjadi bagian yang tercover dari muzaki itu. Apakah prioritas atau apapun lah yang kemudian menjamin bagian apa yang diberikan itu nanti bisa merata, biasanya merata dan sesuai tepat sasaran. Inilah yang kemudian kita di setiap KL itu juga menekankan, cukupkan secara internal dulu, kemudian setelah itu bagian yang kemudian keluar dan kemudian berkoordinasi dengan daerah, karena daerah juga akan menjangkau ke banyak sisi yang kemudian belum mungkin atau terabaikan dari pelaksanaan. Dan tentunya ini mungkin pemirsa jamaah juga mungkin perlu tahu juga bahwa di lazismu itu dengan menyampaikan hartanya atau mensedekahkan, menzakatkan hartanya ke lazismu, maka di lazismu juga sudah mempunyai banyak program dan data-data tadi sehingga bisa merata, tidak ada yang banyak di lain hal yang satu mungkin tidak terjangkau dan bahkan belum dapat atau karena tidak dikenal,
dan juga program-programnya juga merata, jadi tidak hanya langsung diberikan berupa harta lagi, tapi dengan program-program yang banyak gitu Ustaz. Jadi ketika seperti ini zakat fitrah ini kita upayakan untuk membebaskan atau menjadi bagian fakir miskin di wilayah kota ini menjadi bagian yang dapat tercover atau terpenuhi. Maka kita tekankan kepada kantor layanan itu untuk kemudian punya data muzaki, data mustahik. Nah ini karena masing-masing ini penting sekali. Ketika kita punya data muzaki, kita bisa merencanakan. Ini kelihatannya berapa yang kemudian dari muzaki keluarkan berdasar dari rekod catatan kemarin, ataupun kemudian ketika sudah itu nilainya sekian, kemudian dari sisi mustahik ada berapa dan berada di mana saja, terutama di kewilayahan, karena kita ada kantor layanan di tingkat cabang, kemudian kantor layanan di tingkat amal usaha, itu menjadi bagian yang ketika mereka melakukan gerakan untuk mengcover di wilayah itu tentang fakir miskinnya, insya Allah itu terhubungkan karena ada pelaporan-pelaporan itu. Jadi seperti itu yang kita tekankan adalah collecting, tabulasi data dan juga dana. Nah ini data itu yang lebih utama. Kalau dana itu nanti menjadi bagian yang kita serahkan dulu di masing-masing KL untuk memenuhi di wilayah itu. Bila ada hal yang kemudian surplus baru kita naikkan di atas itu, karena jangkauannya yang lebih banyak dan lebih besar. Ada bagian bisa membackup di wilayah yang kemudian belum. Dengan adanya berbagai macam program yang ada di daerah maupun di tingkat kantor layanan Meniko, misal kemarin ada di kantor layanan yang juga sudah sampai memiliki program pembinaan UMKM atau ada juga beasiswa, sehingga bisa langsung tepat sasaran ya, beasiswanya langsung dibayarkan ke sekolahnya, jadi sekolahnya terbantu, siswanya, orang tuanya juga terbantu dengan paket paket belajar, ada tas kebutuhan siswa termasuk seragam juga pembinaan UMKM. Jadi Lazismu ini ternyata pemirsa tidak hanya sekedar menerima dan juga kemudian menyampaikan atau mendistribusikan, tapi juga memiliki program-program pembinaan yang kemudian ya memberi untuk negeri itu ternyata maknanya sangat luas gitu. Jadi ada membina juga, ada membangun dan lain sebagainya. Ya, karena sifatnya itu kita tidak hanya charity, jadi tidak hanya beri sudah, tapi ada pola pembinaan yang lebih baik. Karena harapan kita memang kemudian ada keberlanjutan. Jadi orang yang dibantu itu bukan kemudian ketergantungan, tetapi ada pola pembinaan yang berkelanjutan. Contohnya di UMKM kita inginkan pembinaan sampai 1 atau 2 tahun lah. Kemudian kita harapkan setelah itu dia bisa berganti posisi dari penerima jadi pemberi. Nah, ini kan jadi seperti itu. Di pendidikan seperti itu juga. Jadi ketidakmampuan orang tua itu kemudian menjadi bagian yang tidak menghentikan semangat Anda berprestasi. Karena kita yakin ketika anak itu punya semangat tinggi tapi ada keterbenturan kendala itu kan, itulah maka kehadiran menjadi bagian yang penting. Maka di kaum sekolah kita juga tekankan bagaimana dari apa yang dihimpunkan di SIS itu bisa mengcover secara internal. Jadi siswa yang berkemampuan tinggi tapi ada keterbatasan itu akan menjadi bagian yang cukup untuk yang memberikan bagian keringanan dalam seperti itu. Dan banyak sisinya, karena kita ada 6 pilar yang kemudian menjadi sasaran kita, dari pendidikan, kemudian sosial, dakwah, ekonomi, lingkungan, dan bencana. Dan inilah yang kemudian kebencanaan. Jadi 5
6 ini yang kemudian masing-masing ada program, ada bagian baik pendidikan, ekonomi usaha, kemudian lingkungan, restorasi dan lain sebagainya, ada bagian sosial dakwah, kita menjangkau itu, dan juga bagaimana ketika ada respon kebencanaan kita juga sudah siap, dengan seperti itu. Baiklah, pemirsa jamaah sekalian, menikah sudah ada satu penanya ini, mungkin di lokasi beliau masih belum ada kantor layanan atau kemudian belum dekat, sehingga di rumah atau mungkin di lingkungan itu sering ada dari mungkin ada pondok atau yayasan yatim piatu yang datang, kemudian yang kita tidak ketahui apakah ini karena asalnya biasanya dari jauh sekali, Ustaz, dari luar pulau atau yang minta. Ini kadang ada keraguan ini. Mungkin ini yang kemudian bagaimana kita memang mungkin harus meyakinkan jamaah sekalian, kalau memang di lokasi belum ada kantor layanan, mereka memang sebaiknya kita membuat atau kemudian kita tindak ke Lazismu untuk menyampaikan hartanya ini. Jadi bagian yang kemudian kita mensiasati keterbatasan itu. Jadi ada yang kemudian didekatkan dengan digital fundraising. Jadi orang kemudian bisa mengakses membayar zakat dan mencari informasi itu dari website, dari media sosial yang Lazismu memiliki. Dan itu dalam era ini kelihatannya kemudian menjadi hal yang sangat-sangat familiar, ya, seperti itu. Tapi memang ada keterbatasan juga karena ketiadaan mungkin sarana prasarana. Jadi bagi kita yang kemudian ada banyak permohonan keluar, itu kan memang harus menjadi selektif. Ya karena tadi memang seperti latar belakang adanya undang-undang zakat itu kan menjadi bagian meniadakan hal-hal yang kemudian bertujuan hal lain. Jadi dengan itu kemudian dia bisa mencari untuk keuntungannya sendiri tanpa kita ketahui itu dari mana, asal ada stempel, ada nama, itu kan seperti itu. Maka memang sangat-sangat menjadi bagian bagaimana mempercayakan itu kepada lembaga yang kemudian telah memiliki reputasi dan juga bagian legalitas yang sudah dimiliki, sehingga itu akan menjamin. Karena lembaga yang sudah legal itu harus wajib diaudit tiap tahun, audit internal maupun eksternal, audit syariah, audit keuangan, kemudian setiap berkala itu ditinjau lagi SK-nya. Kalau masih memenuhi dan masih menjalankan dengan ketentuan baik, diberi izin lagi untuk bertugas, berjalan lagi. Kalau enggak ya sudah dibekukan izinnya, seperti itu. Ini dalam rangka ya jangan sampai instrumen yang luar biasa bagus itu kemudian dimanfaatkan oleh orang yang mengambil keuntungan dan ya tidak bertanggung jawab. Jadi luar biasa sekali para pemirsa jamaah sekalian, bahwa dengan adanya kelembagaan Lazismu yang ada di Muhammadiyah, marilah kita percayakan harta kita, bagaimana kita bisa menunaikan sedekah, zakat, infak ke Lazismu yang kemudian sudah sangat komplit sekali administrasinya, dari datanya, dari surveinya, itu sudah sangat detail. Begitu juga dengan program-programnya juga. Jadi insya Allah dengan adanya Lazismu, mari kita dukung bersama Lazismu menikah, Ustadz, yang kemudian kita bisa membangun. Andaikan memang belum, itu masih berupa sebuah proses, karena insya Allah nanti juga akan terjangkau semuanya, karena Lazismu juga sudah dipercaya bahkan sampai ke luar negeri. Tidak terasa Ustadz, menikah sudah mendekati waktu pukul 6.30, namun kita ingin ada semacam simpulan motivasi, supaya spirit bagaimana kita di akhir Ramadan ini semakin istilahnya seperti
lebih kencang lagi untuk mengeluarkan harta kita disedekahkan. Betul. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwasanya syariat tentang harta itu menjadi bagian yang mengikat. Semakin kita menjadi bagian yang memiliki ketaatan kepada Allah, semakin insya Allah secara kualitatif dan kuantitatif kita menyadari dan menyalurkan apa yang kita miliki sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Karena betul-betul Allah memberi bagian motivasi dan janji kepada orang-orang yang kemudian di dalam hartanya itu ada bagian yang dia sedekahkan. Kalau tadi di Al-Baqarah 261 betapa harta itu akan menjadi bagian yang dilipat gandakan, baik kuantitas dan kualitasnya. Jadi orang yang memberi itu satu sisi pahalanya sampai 700 kali dan satu sisi jumlah di dunianya itu pasti ada bertambah. Kemudian sedekah kebaikan itu bagaimana menurut hadis itu menjadi bagian yang menambah umur dan dapat mencegah kematian yang buruk. Oh, ini hadis dari Tabrani tentang bagaimana sedekah itu menambah umur dan mencegah dari kematian yang buruk. Sehingga belum banyak lagi motivasi-motivasi penyadaran-penyadaran kepada kita, kepada orang-orang yang beriman ini untuk yunfiku nafis sarra'i wad dharra. Jadi berinfak, bersedekah di kala lapang dan sempit. Artinya ada berapapun yang ada di dalam dompet kita atau dalam kekayaan kita itu menjadi bagian yang kemudian kita sedekahkan. Jadi sedekah is my lifestyle. Jadi sedekah itu gaya hidup. Gaya hidup tradisi. Orang itu disebut mulia bukan karena memiliki harta itu, tapi bisa memberikan dari hartanya itu. Jadi kalau sekedar memiliki saja, umur di dunianya cepat habis, di akhiratnya tidak ada nilainya. Tapi ketika bisa menunaikan itu, umur di dunianya bertambah, baik keberkahan yang Allah berikan dengan bentuk-bentuk yang lain, kesehatan, karir, macam-macam, keluarga bahagia, dan lain sebagainya. Di akhiratnya juga Allah akan ganjar dengan kebaikan surga yang indah, yang kenikmatan dan apapun belum pernah manusia nikmati di dunia. Jadi luar biasa, karena salah satu mutiara di Ramadan itu kita menjadi orang yang semakin yakin janji Allah jazaul ihsan ilal ihsan, bahwasanya tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Yakin karena kita akan menemuinya di dunia wal akhir. Itu saja Pak Pemirsa yang dirahmati Allah. Mohon maaf bila banyak hal yang kami sampaikan ada kekurangan atau hal yang menyinggung. Insya Allah kebaikan itu dari Allah dan kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikianlah para pemirsa jamaah kajian Fajar Ramadan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta bersama Ustadz Muhammad Dai Iskandar SAG MSI, Kepala Badan Pengurus Lazismu Kota Yogyakarta. Demikianlah marilah kajian ini kita syukuri dan kita akhiri dengan melafazkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami Arif yang disiarkan secara langsung di studio SA14 pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sukses.